Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kita yang kedua di teks berita. Nah, di pertemuan kita yang pertama kemarin kita sudah mendapatkan materi, kemudian kita sudah mengerjakan tugas dan sudah kalian kumpulkan di Microsoft Team. Good, Budita ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan. Kepada yang belum mengumpulkan, Budita tunggu pengumpulannya minggu depan. Jadi kamu mengumpulkan double, mengumpulkan dua ya. Agar apa? Agar nilai kamu tidak kosong. Nah, di pertemuan kita yang pertama kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian, struktur, dan kaidah dari teks berita. Nah, di pertemuan kita yang kali ini, kita akan membahas tata cara bagaimana sih membuat teks berita yang benar, kemudian pilihan katanya yang benar, kemudian saya akan memberikan penugasan yang berkaitan dengan itu. Jadi, jika nanti ada penugasan yang berhubungan dengan membuat teks berita, maka kalian juga membaca kembali PowerPoint dan video yang Budita tampilkan di minggu kemarin, bagaimana kata-katanya, bagaimana strukturnya, bagaimana aturannya, sehingga kalian tidak keliru. Begitu ya, Nak ya. Oke, Budita akhiri. Silahkan kalian untuk menyaksikan videonya. Diingat-ingat video Budita ada suaranya, ada didengarkan, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Budita lewat Japri. Begitu ya, Nak ya. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita kembali di pembelajaran teks berita untuk anak kelas 8 di pertemuan kita yang kedua. Yuk kita lihat apa saja yang akan kita pelajari ya. Nah, ada meringkas dan menyimpulkan teks berita. Pertama kita mulai dari meringkas. Meringkas adalah kegiatan untuk menyajikan secara singkat suatu isi teks namun tetap mempertahankan isi karangan asli. Urutan isi dan sudut pandang penulis tetap sesuai dengan apa yang ada di buku. Adapun cara meringkas antara lain, membaca naskah asli secara berulang-ulang, merencanakan gagasan utama, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan utama, dan memperhatikan kalimat pendukung teks. Jadi kegiatan meringkas ini kamu membaca dulu secara keseluruhan, kemudian baru kamu tulis ulang lagi bagaimana isi dari bacaan yang kamu baca dengan bahasamu, namun tidak merubah isi dari yang sudah kamu baca. Jadi kamu tidak boleh merubah, misalnya Pak Sujarwo kamu ganti Pak Tejo, ya nggak boleh. Jadi kalau di bacaan situ ada nama Pak Sujarwo mengatakan, ya kamu harus bilang Pak Sujarwo mengatakan. Namun isi-isi yang lainnya, jika kamu simpulkan lebih ringkas dengan bahasamu sendiri boleh, asalkan tidak merubah konsepnya. Begitu ya. Yang kedua ada menyimpulkan teks berita. Menyimpulkan itu berarti kamu setelah membaca, kamu buat kesimpulan secara singkat. Apa sih isinya tadi? Kamu tulis biasanya hanya dalam 1 atau 2 paragraf secara singkat. Jadi ketika orang membaca itu sudah tahu, oh ternyata kurang lebih isinya seperti ini. Jika kamu pernah membaca sebuah buku, novel, ataupun dongeng, pasti di belakangnya ada yang namanya sinopsis. Nah, sinopsis itulah yang dinamakan dengan kesimpulan secara singkat. Nah, berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menyimpulkan teks. Yang pertama, menyimak berita dengan cermat dan teliti. Yang kedua, mencatat pokok isi berita yang didapat berhubungan dengan 5W+1H. Yang ketiga, membuat kesimpulan berita dengan bentuk paragraf dan disusun dalam bentuk yang sederhana. Dan yang terakhir, memerhatikan kelengkapan unsurnya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, karena di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas pengertian, kaidah, dan struktur, maka di pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang bagaimana sih cara meringkas dan menyimpulkan. Contoh membuat teks berita juga sudah Budita berikan di pertemuan kita yang pertama. Nah, penugasan ini berhubungan dengan membuat teks berita. Jadi nanti minta tolong video dan PowerPoint yang di pertemuan pertama dilihat lagi agar tidak salah ya. Di penugasan 1 ada buatlah teks berita pada buku tulis kalian masing-masing, buku tulis bahasa Indonesia ya, dengan memperhatikan 1. Unsur 5W+1H, 2. Struktur teks berita, dan yang ketiga kaidah kebahasaan teks berita dengan tema bencana alam. Nah, tema berbeda dengan judul. Tema itu adalah payung besarnya dari judul. Jadi kalau temanya bencana alam, kamu bisa membuat judul tanah longsor,
gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Jadi tema ini adalah payung besar yang dimana di bawahnya nanti akan ada judul-judul yang dilindungi atau dinaunginya. Ya, kalau temanya pendidikan, berarti judulnya apa? Berarti judulnya bisa rajin membaca, mari berliterasi, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan ini dikumpulkan kapan, Bu? Dikumpulkan minggu depan. Jadi hari ini seperti biasa kalian hanya mendapatkan materi dan Bu Dita menunjukkan tugas-tugasnya. Penugasan pertama tetap dikumpulkan minggu depan. Nah, yuk kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada penugasan 2. Penugasan 2 ini berhubungan dengan membuat clipping. Bagaimana caranya? Nah, carilah teks berita pada koran, kemudian gunting berita tersebut, judulnya bebas mau apa saja, tempelkan pada buku tulismu, rangkum teks berita tersebut minimal 3 paragraf, dan carilah fakta dan opini pada teks tersebut masing-masing 3. Jadi kamu mencari koran bekas, kamu gunting beritanya apa saja, setelah itu kamu tempel di buku tulismu, rangkumen menjadi minimal 3 paragraf, dan cari fakta dan opininya, fakta 3, opininya 3. Ini dikumpulkan kapan? Berarti dikumpulkan 2 minggu lagi. Tugas pertama dikumpulkan minggu depan, tugas yang kedua dikumpulkan minggu depannya lagi. Wow, enteng ya, enteng sekali. Tugasnya ringan sekali, tidak berat-berat. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada penugasan yang terakhir, penugasan 3. Ini kamu mengerjakan LKS halaman 10-12 mulai Romawi A sampai dengan Romawi C. Kemudian saya akan memberikan video mencocokkan saya di minggu kalian mengumpulkan ini. Jadi tugas pertama dikumpulkan di minggu depan, tugas kedua dikumpulkan minggu depannya lagi, tugas ketiga dikumpulkan di minggu depannya lagi. Jadi ada waktu 3 minggu kamu mengerjakan ini. Dan waktu di hari H3 minggu itu saya akan mengupload video mencocokkan LKS halaman 10-12. Nanti kalian dengarkan dan kalian perhatikan bagaimana tata cara untuk menghitung, untuk mengumpulkan, untuk memfoto, karena nanti akan ada foto yang dikirimkan. Aturannya bagaimana nanti didengarkan di video mencocokkan yang Bu Dita kirimkan. Nah, begitu saja ya nak ya. Bu Dita kira kamu sudah mengerti karena kamu daring ini sudah 1 tahun. Dan jika nanti ada pertanyaan boleh tanya ke Bu Dita secara japri lewat WA, jangan di Microsoft Teams karena Bu Dita aktifnya di WA. Jadi kamu nanti kalau tanya-tanya langsung japri ke WA saya, bisa tanya ke wali kelas. Oke, Bu Dita akhiri, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, stay safe di rumah, jangan kemana-mana jika tidak diperlukan. Begitu ya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.